Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan membuat hands-on video yang mencakup merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil. Yang kedua, terhadap tampilan diri, suara akan jelas dan memastikan tampilan Google Colab jelas terlihat. Kemudian di sini terdapat tugasnya. Kita akan melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama, kita akan menyiapkan dataset hingga siap dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani missing values atau inkonsistensi. Yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif dan kualitatif, serta visual singkat. Nah, datasetnya nanti diambil dari Google Drive ini, kemudian di-download. Nah, dari sini kita akan mengambil datasetnya dari data ameshousing.csv. Nah, saat praktik langsung dipastikan untuk menjelaskan. Yang pertama, kita akan Pembukaan ini terdapat tujuan untuk memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan pada video ini. Nanti yang akan yang dijelaskan adalah yang pertama, nama dataset yang digunakan dalam analisis data ini. Nama dataset yang digunakan adalah ameshousing. Yang ini tadi, ameshousing CSV. Nama dataset yang digunakan, kemudian tujuan dari analisis ini adalah untuk menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskripsi pada dataset ameshousing tadi untuk mendapatkan wawasan awal sebelum analisis lebih lanjut. Nah, di sini yang kedua adalah tahap persiapan data. Tahap persiapan data ini bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset. Yang dijelaskan adalah kita langsung saja membuka sembari membuka dari ini adalah kode dari praktikum yang sudah dikerjakan pada saat kuis. Jadi saya akan menjelaskan dari kuis yang sudah saya kerjakan pada hari Jumat yang lalu. Yang pertama ini ada software yang digunakan. Software yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah saya menggunakan Google Colab. Kemudian library yang digunakan itu yang pertama terdapat Pandas. Pandas ini itu berguna untuk memanipulasi data. Kemudian ada library NumPy. NumPy itu untuk digunakan untuk operasi numerik. Kemudian terdapat Matplotlib dan juga Seaborn itu untuk visualisasi data. Kemudian kita di sini akan mengimport library Pandas dan juga NumPy, lalu Matplotlib dan juga Seaborn. Kemudian
cara membaca dataset ini. Membaca datasetnya itu ini terdapat nama file. Di sini ada nama datasetnya tadi. Kita import dulu, kita masukkan dulu tadi yang ini. Nah, sudah agak bisa diolah datanya. Nah, kemudian kode PD-READ CSV ini akan membaca dataset dari file amshousing.csv ini. Kemudian di sini ada kode untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Kita tidak mungkin menampilkan semua data dari dataset tersebut, baris dari dataset semua tersebut, karena akan terlalu banyak. Kemudian di sini ada menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Di sini ada kode untuk menyebutkan data jumlah baris dan kolom dan isi kolomnya. Ini untuk baris dan kolom, dan ini ada daftar kolomnya. Kita akan running. Nah, ini terdapat 5 baris pertama dari dataset keluaran dari kode yang ini. Kemudian di sini ada baris pertama itu ada keterangannya. Di sini PID ada ordernya 1, PID-nya 52 sekian sekian sekian, MS subclass-nya 20, MS zoningnya RL, load frontage-nya 141, load area-nya 31.770, kemudian street-nya ada pave. Nah, ini juga 5 baris pertama dari datasetnya. Kemudian ini juga. Nah, di sini terdapat ukuran datasetnya. Barisnya 2930. Ini kan disuruh menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Di sini barisnya terdapat 2930 dan juga kolomnya ada 82 kolom. Nah, di sini daftar kolom dan isi kolomnya terdapat. Yang pertama ada order, kemudian PID, lalu ada MS subclass, kemudian ada MS zoning, lalu load for frontage, lalu ada load area, kemudian ada street, kemudian ada alley, kemudian ada load shape, dan lalu ada line contour, ada utilities, load config, line slope, neighborhood, condition 1, condition 2, BLDG type, host style, overall qual, overall count, year build, year remote or ADD, roof style, roof mat 1, exterior first, exterior second, mass VNR type, mass VNR area, exterqual, extercon, foundation, BSMT qual, BSMT con, BMSMT exports, BSMT fin type 1, BSMT fin SF1, BSMT fin type 2, BSMT fin SF2, BSMT UNF SF1, total BSMT SF, heating QC, central air, electrical, first FLR SF, second FLR SF, low qual fin SF, GR, lift area, BSMT full bath, BSMT half bath, full bath, half bath, bedroom above ABG GR, kitchen ABG VGR, kitchen qual,
tot RMS ABG VGRD fungsional, fireplace, fire queue, garage type, garage YRBLT, garage finish, garage car, garage area, garage qual, garage con, paved drive, wood deck SF, open porch SF, enclosed porch, 3 SSN porch, screen porch, pour area, pour QC, bench, misfeature, misfall, Mosalt, YR salt, cell type, cell condition. Yang terakhir ada sale price. Kemudian itu adalah daftar dari kolom. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan awal data. Dalam pemeriksaan awal data ini bertujuan untuk memahami struktur dan tipe data. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah output, fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini kita terdapat kode yang akan mengeluarkan informasi tipe data, informasi ringkas tentang dataset. Kemudian di sini ada kode untuk mengidentifikasi dan memisahkan kolom kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ini ada kolom kuantitatif yang numerik dan juga kolom kualitatif yang kategorikal. Nah, kita running saja. Yang pertama ada output, fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Di sini fitur kuantitatifnya yang numerik itu ada terdapat 39 kolom kuantitatif, yaitu yang ini, yang order, PID, MS subclass, load frontage, load area, overall quar, overall con, year build, year remote or ADD, mass FNR area, dan seterusnya sampai sini. Sampai akhir itu adalah yang termasuk kolom kuantitatif. Nah, kalau kolom kualitatif ini terdapat 43 kolom kualitatif yang termasuk ini MS zoning, street, lay, load shape, line contour, utilities, load config, dan lain-lain. Kemudian kolom salah atau missing type data atau angka disimpan sebagai string. Kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, kolom salah atau missing type data atau angka disimpan sebagai string berdasarkan output dari DF info tidak ditemukan adanya kolom yang secara jelas salah tipe datanya. Misalkan kolom harga yang terbaca sebagai teks ini sudah tidak ada. Semua kolom yang seharusnya numerik sudah memiliki tipe data integer atau float. Nah, berarti ini sudah jelas yang numerik ini sudah memiliki integer, type-nya integer, type datanya integer, order ini integer yaitu numerik yang berarti kuantitatif, ini sudah benar. Ini tergolong kuantitatif, PID ini tergolong kuantitatif, MS subclass ini tergolong kuantitatif. Kemudian yang float ini juga load frontage ini tergolong kuantitatif.
Nah, overall qual ini tergolong kuantitatif, overall count tergolong kuantitatif, year build ini kuantitatif, year remote or ADD ini kuantitatif, lalu yang mass FNR area ini kuantitatif. Lalu ini juga kuantitatif, yang float ini kuantitatif, sedangkan yang objek ini tergolong kualitatif. Ke tipe data yang kualitatif, karena objek itu kan tidak digambarkan sebagai numerik. Lalu ini juga integer ini sebagai kuantitatif, float sebagai kuantitatif, integer ini sebagai kuantitatif, objek sebagai kualitatif, kitchen qual. Kemudian ini ini sebagai kuantitatif, fungsional sebagai kualitatif, fireplace ini sebagai kuantitatif, fireplace Q ini kualitatif, garage tape ini kualitatif. Nah, yang objek-objek ini adalah tipe datanya kualitatif, sedangkan float dan integer itu adalah kuantitatif. Kemudian di sini ada pertanyaan, jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, memastikan tipe data setiap kolom sudah benar adalah langkah yang sangat krusial dalam melakukan analisis atau sebelum penganalisan. Nah, operasi statistik seperti menghitung rata-rata atau median tidak bisa dilakukan pada data yang terbaca sebagai teks. Jika tipe data salah, hal ini akan menyebabkan error dan hasil analisis yang tidak akurat. Jadi akan sangat fatal. Kita harus memastikan tipe data sebelum analisis terlebih dahulu agar tidak terjadi hasil analisis yang tidak akurat. Kemudian di sini terdapat yang keempat, terdapat cek duplikasi dan inkonsistensi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten. Yang dijelaskan di sini ada hasil DF duplicate sum. Nah, di sini ada DF duplicate ini untuk mengecek jumlah baris yang terduplikasi. Nah, di sini akan kodenya akan menghasilkan atau mengeprint jumlah baris yang terduplikasinya berapa jika ada data yang terduplikasi. Kemudian di sini terdapat penjelasan hasil. Jika datanya ada duplikasinya, dia akan mengeluarkan jika data terdapat duplikasi, kode akan mengeluarkan data ini mengandung duplikasi. Sebaiknya duplikasi dihapus sebelum analisis lebih lanjut. Nah, jika data tidak ada duplikasi, maka kode akan mengeluarkan perintah atau keluaran data ini tidak mengandung duplikasi. Nah, ini untuk inkonsistensi menggunakan print df, kita akan mengambil dari street unique. Kita akan ngerunning. Nah, di sini dari yang sudah di running, jumlah baris terduplikatnya itu 0, jadi tandanya yang berarti data ini tidak ada baris duplikatnya atau data ini tidak mengandung duplikasi. Kategori tidak seragam atau inkonsistensi itu terdapat yang PIV dan juga GRFL ini. Nah, pengecekan pada kolom street ini itu menunjukkan nilai unik PIV dan GRLF
grvl, berarti ini menandakan bahwa data pada kolom ini konsistennya tidak ada kategori yang tidak seragam. Coba kita lihat ada contohnya tidak ya. Kita cari dulu. Coba kita tidak ada sepertinya di sini. Oh, tidak ada. Coba kita cari lagi. Oh, berarti di sini tidak ada contohnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan, jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Berdasarkan dari hasil analisis, data ini tidak mengandung duplikasi, dan pada kolom street ini ditemukan adanya inkonsistensi pada PEV dan juga GRFL. Itu berdasarkan analisis saya. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah check missing value. Tujuan dari check missing value ini untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan. Nah, di sini yang dijelaskan adalah hasil DF Isnasum atau visualisasi, berarti yang ini. Nah, di sini kita akan DF Isnasum itu untuk menampilkan jumlah missing value per kolom. Kita akan di sini ada print untuk mengidentifikasi kolom dengan missing value terbanyak. Nanti dia akan mengeluarkan mana data yang dengan missing value terbanyak. Kemudian di sini ada kode untuk mengenali missing value. Di sini untuk modus untuk kolom kategorikal dan juga median untuk kolom numerikal. Kemudian di sini ada kode untuk memverifikasi ulang setelah pengenangan. Nah, dia akan mengeluarkan jumlah missing value setelah ditangani. Kita
kita akan running. Ini kita menggunakan kode yang sudah dikerjakan pada saat kuis kemarin. Di sini terdapat pertanyaan atau analisis kolom dengan missing terbanyak. Kita akan lihat. Di sini ada missing value-nya. Di sini ada jumlah datanya dan juga ini jumlahnya, missing value-nya. Di sini kolom dengan missing terbanyak itu ada di kolom, berarti ini jenis kolomnya dan ini jumlah missing value-nya. Kolom dengan missing value terbanyak itu Polkisi dengan 2.970 nilai kosong. Berarti yang paling banyak adalah yang Polkisi nih. Dia missing value-nya 2.917 nilai kosong. Nah, di sini jika sudah ditangani, missing value-nya akan menjadi 0. Kemudian di sini ada pertanyaan, alasan memilih median untuk numerik dan modus untuk kategorik. Median untuk numerik itu median dipilih untuk mengisi missing value pada data numerik karena nilainya lebih robust atau tahan terhadap keberadaan outlier, nilai ekstrim dibandingkan dengan rata-rata min. Kemudian modus untuk kategorik itu modus atau nilai yang paling sering muncul dipilih untuk data kategorikal karena merupakan representasi terbaik untuk mengisi kategori yang hilang tanpa memasukkan informasi baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, ini sudah, selanjutnya kita akan check outlier. Tujuan dari check outlier ini untuk menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus. Yang dijelaskan di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu outlier. Kita akan menjelaskan apa itu outlier. Outlier adalah nilai yang berada sangat jauh dari distribusi normal atau pola umum data lainnya. Nah, kemudian di sini jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau modeling. Deteksi outlier sangat penting karena keberadaannya dapat secara signifikan memengaruhi hasil perhitungan statistik seperti rata-rata dan dapat mengurangi akurasi model prediktif. Kemudian di sini ada perintah tunjukkan variabel numerik yang akan dicek. Nah, di sini kita akan melihat variabel yang akan dicek outliernya adalah load area, GR leaf area, dan juga sell price. Di sini saya menggunakan check outliernya menggunakan box plot. Ini box plot sebelum penanganan outliernya. Kita akan lihat. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini variabel yang akan kita cek ya, load area, GR leaf area, dan juga sell price. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, ini
box plot variabel numerik sebelum penanganan outlier. Di load area ini sangat terkonsentrasi. Sebagian besar data luas tanah sangat terkonsentrasi di nilai yang rendah. Nah, ini dilihat dari kotak box plot yang sangat sempit dan pendek. Kemudian banyaknya outlier ini terdapat banyak sekali outlier sebelah kanan di sini, yang berarti terdapat beberapa properti dengan luas tanah yang luar biasa besar dibandingkan dengan mayoritas properti lainnya. Distribusi yang ini sangat miring ke kanan. Kemudian yang variabel GR leaf area itu mirip dengan load area. Distribusi luas area tinggal juga sangat terkonsentrasi di nilai yang lebih rendah dengan beberapa outlier di sisi kanan. Yang ini outliernya di sisi kanan, namun jumlah outliernya tidak sebanyak yang ada di load area. Kemudian di sini ada yang sell price. Sell price ini sebarannya lebih luas dibandingkan dibandingkan dari GR leaf area dan juga load area. Terlihat dari kotak dan juga garis ini yang lebih panjang dan juga kotak yang lebih luas. Kemudian distribusinya juga itu miring ke kanan, yang ditandai dengan garis yang kanan atau kumis yang kanan ini lebih panjang. Dan juga ada outlier di sisi kanan, yang berarti sebagian besar rumah berada di rentang harga yang lebih rendah, namun ada beberapa rumah dengan harga yang sangat tinggi yang menarik distribusi ke kanan. Kemudian kemudian kita akan kemudian di sini terdapat kode untuk menghitung jumlah outlier untuk setiap variabel. Kita lihat dulu, kita run. Nah, jumlah outlier sebelum penanganan itu terdapat out area itu terdapat 127 data outlier, yang GR leaf area itu terdapat 75 data outlier, yang sell price terdapat 137 data outlier. Ini ukuran dataset sebelum dibersihkan 2930 dan juga 82. Kemudian terdapat ukuran dataset yang setelah dibersihkan. Nah, ini ada visualisasi box plot setelah penanganan outlier. Kita lihat dulu. Nah, yang pertama load area dan GR leaf area. Setelah penanganan outlier, sebaran lebih jelas dibandingkan dengan grafik yang sebelumnya. Kotak dan kumis pada kedua variabel ini sekarang terlihat jauh lebih jelas dan tidak lagi tertekan. Ini karena nilai-nilai ekstrem yang sebenarnya sebelumnya memaksa skala grafik menjadi sangat lebar telah dihilangkan. Fokusnya itu pada distribusi utama. Dengan hilangnya outlier, kini kita bisa melihat dengan lebih baik di mana sebagian besar data luas tanah dan
luas area tinggal terkonsentrasi. Kemudian yang cell price itu pengurangan outlier, jumlah titik outlier di sisi kanan telah berkurang secara signifikan. Meskipun mungkin masih ada beberapa yang tersisa. Nah, ini walaupun masih tapi sisa sedikit. Kemudian garis atau kumis pada box plot yang sebelah kanan itu menjadi representasinya lebih akurat tentang jangkauan harga jual yang normal dalam dataset tanpa distorsi dari beberapa rumah yang harganya sangat ekstrim. Kemudian di sini ada ini udah, kemudian ada ini, kemudian ini sudah, mengapa penting dilakukan ini sudah. Oh, jelaskan ini tadi sudah ya. Jelaskan mengapa penting dilakukan. Oh, kita ulang. Jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau model. Deteksi outlier penting karena keberadaannya dapat secara signifikan memengaruhi hasil perhitungan statistik seperti rata-rata dan dapat mengurangi akurasi model prediktif. Tadi saya sudah menunjukkan dan juga sudah menjelaskan variabel yang dicek itu lot area, GR live area, dan juga cell price. Kemudian di sini terdapat jelaskan alasan memilih variabel tersebut. Alasan saya memilih variabel lot area, GR live area, dan cell price ini karena ketiganya merupakan fitur kunci properti yang sangat mungkin memiliki nilai ekstrim. Misalnya, tanah yang sangat luas atau rumah yang sangat mahal. Kemudian di sini gunakan visualisasi box plot atau histogram. Silahkan pilih salah satu untuk deteksi outlier. Di sini saya menggunakan visualisasi dari box plot. Yang ini, nah yang box plot tadi sudah saya jelaskan mengenai variabel box plot variabel numerik ini. Kemudian tampilkan hasil visuali box plot atau dan sebutkan berapa banyak data yang tergolong outlier. Nah, ini jumlah data outlier itu yang lot area terdapat 127 data outlier, yang GR live area itu terdapat 75 data outlier, yang cell price itu terdapat 137 data outlier. Kemudian ini tadi saya sudah jelaskan hasil dari box plot variabel sebelum penanganan dan juga sesudah penanganan. Lalu bandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan dan jelaskan efeknya. Ini visualisasi box plot sebelum penanganan outlier yang ini
download area, GR live area, cell price ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini box plot setelah penanganan outlier. Box plot ini juga tadi sudah saya jelaskan. Sebelum penanganan outlier yang ini, box plot terlihat sangat padat dan tertekan karena harus mengakomodasi nilai-nilai ekstrim. Kemudian setelah penanganan, box plot terlihat jauh lebih jelas dan representatif. Efeknya adalah distribusi data menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga analisis selanjutnya akan lebih akurat. Kemudian di sini yang ketujuh terdapat statistik deskriptif kuantitatif. Tujuannya untuk menggambarkan data numerik secara ringkas. Yang dijelaskan di sini adalah hasil describe atau table mean, median, STD, CF, EQR. Ini tadi sudah, ini sudah berarti yang ini. Nah, kode ini akan menampilkan statistik dari deskriptif. Nah, di sini untuk menampilkan hasil dari statistik deskriptif. Kemudian di sini ada kode untuk contoh interpretasi. Kita akan menjalankan terlebih dahulu. Hasil deskriptif atau table mean, median, STD, CF, EQR ini, table deskriptif ini menampilkan ringkasan statistik seperti count, mean, STD, mean, 25%, 50%, 75%, dan juga max untuk semua kolom numerik. Yang ini, dan juga ini, dan juga ini. Kemudian di sini ada arti nilai rata-rata, simpangan baku, dan juga CV. Rata-rata mean itu adalah nilai pusat atau tipikal dari data. Simpangan baku itu adalah standar deviation atau STD. Ukuran itu adalah ukuran seberapa tersebar atau bervariasi data dari nilai rata-ratanya. Nilai STD yang besar menunjukkan variasi data yang tinggi. Kemudian CV adalah CV tidak dihitung secara eksplisit di laporan. Namun CV adalah rasio STD terhadap mean yang mengukur variasi relatif. Nih. Di sini terdapat 8 rows dan juga 39 columns. Di sini ada contohnya, saya mengambil sell price. Kemudian di sini diperintahkan untuk satu contoh interpretasi. Berdasarkan dari analisis hasil statistik deskriptif, rata-rata harga jual rumah atau sell price adalah segini 180.000 US dollar dengan standar deviasi 79.000 US dollar. Ini juta kali ya. Standar deviasi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa variasi harga rumah di dataset ini sangat tinggi. Nah, kemudian di sini ada yang ke-8, statistik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi kategori. Yang dijelaskan dalam yang statistik deskriptif kualitatif ini adalah frekuensi dan persentase.
kita akan menjalankan dulu kodenya. Nah, di sini saya menganalisis kolom house style. Di sini jenis kolom yang dianalisisnya itu house style, lalu ada kode untuk hitung frekuensinya, lalu di sini ada kode untuk hitung presentasinya, lalu di sini akan digabungkan ke dalam satu data frame untuk tampilan yang lebih rapi. Di sini akan mengeprint statistik deskriptif kualitatif untuk kolomnya. Nah, di sini terdapat statistik deskriptif kualitatifnya untuk kolom house style-nya. Di sini ada jumlah frekuensi dan juga presentasinya. Di sini ada house style-nya. Yang pertama adalah satu story dengan jumlah atau frekuensi 1481 dan juga presentasinya 50,55%. Yang dua story itu 873 frekuensinya dan presentasinya 29,80%. Yang 1,5 VIN-nya itu frekuensinya 314 dan juga presentasinya 10,472%. Ada SLFL-nya frekuensinya 128, presentasinya 4,37%. Yang S-Foyer itu 83 frekuensinya dan juga presentasinya 2,83%. Ini 2,5 UNF-nya ada frekuensinya 24 dan juga presentasinya 0,82. Yang 1,5 UNF-nya ada frekuensinya 19 dan juga presentasinya 0,65%. Yang 2,5 VIN-nya itu frekuensinya 8 dan juga presentasinya 0,27%. Kemudian frekuensi dan presentasinya ini sudah. Kemudian variabel dominannya, variabel yang paling dominan dalam kolom house style ini adalah satu story, rumah atau rumah satu lantai. Ini yang mencakup lebih dari setengah total dari data, yaitu 1.481 dengan presentasi 50,55%. Di sini ada maknanya terhadap konteks. Maknanya terhadap konteks itu sebagian besar rumah dalam dataset ini tuh 50,55% adalah tipe satu lantai atau one story. Ini mengidentifikasi bahwa pasar properti di area tersebut didominasi oleh rumah bergaya ranch atau bungalow yang mungkin lebih diminati oleh demografi tertentu seperti keluarga kecil atau pensiunan. Kemudian yang ke-9, yang ini seharusnya ke-9 ada visualisasi data. Dalam visualisasi data ini bertujuan untuk memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Yang dijelaskan yang pertama, di sini jenis grafik yang digunakan adalah histogram, box plot, dan juga bar chart. Kita lihat, ini yang histogram terlebih dahulu. Di sini saya juga mengambil dari sell price. Kemudian di sini akan mengidentifikasi apa yang terlihat dari grafik, keyword, outlier, dominasi. Kemudian akan mengkaitkan dengan hasil statistik deskriptif. Kita akan yang histogram terlebih dahulu. Interpretasi utamanya distribusinya itu miring ke kanan atau positive skew. Hal yang paling menonjol dari grafik ini adalah
distribusinya tidak simetris. Puncak distribusi atau area dengan frekuensi tertingginya berada di sisi kiri dan ekor grafiknya memanjang jauh ke arah kanan. Seperti ini. Yang berarti sebagian besar rumah di dataset ini terjual pada rentang harga yang lebih rendah dan jumlah rumah yang terjual dengan harga sangat tinggi, jauh lebih sedikit. Garis biru yang melengkung ini itu disebut dengan kernel density estimate atau KDE, membantu memperhalus tampilan distribusi dan memperjelas bentuk kemiringannya. Implikasi statistiknya, karena distribusi ini miring ke kanan, nilai rata-rata atau mean-nya dari harga jual kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada nilai tengah atau median. Ini terjadi karena beberapa rumah dengan harga sangat mahal menarik nilai rata-rata ke arah kanan, sementara median tidak terlalu terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim ini. Dan juga di sini ada hasil statistik deskriptifnya untuk histogram adalah histogram menunjukkan bahwa distribusi sale price miring ke kanan atau positive skew. Hal ini sesuai dengan hasil statistik sebelumnya di mana nilai rata-rata atau mean kemudian lebih besar dari median yang ditarik oleh beberapa rumah dengan harga sangat tinggi. Kemudian di sini ada yang box plot. Kita lihat dulu, kita menggunakan yang sama, itu sale price. Hubungan positifnya itu sangat kuat. Grafik ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antaranya kualitas dan harga. Semakin tinggi kualitas keseluruhan sebuah rumah, semakin tinggi pula harga jualnya. Ini terlihat dari posisi kotak yang terus meningkat dari kiri ke kanan. Ini dia terus meningkat dan juga terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kualitas, variasi atau sebaran harga juga ikut meningkat. Dia semakin kualitasnya meningkat, harganya juga semakin tinggi. Seperti ini, kualitasnya 10, harganya juga mencapai bisa 700.000. Berarti pada rumah berkualitas tinggi rentang harganya jauh lebih besar dibanding dengan rumah berkualitas yang rendah yang ini. Kemudian banyaknya outlier di kualitas yang tinggi. Terlihat bahwa outlier lebih banyak muncul pada rumah dengan tingkat kualitas menengah ke atas. Ini adalah rumah-rumah yang harganya secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan untuk kualitasnya. Ini yang ini. Kemudian di sini ada box plot ini menunjukkan adanya hubungan positif di mana semakin tinggi kualitas rumah, semakin tinggi harga jualnya juga. Terlihat dari banyak outlier pada tingkat kualitas yang lebih tinggi. Kemudian ada kaitkan dengan hasil statistik deskriptif untuk box plot. Secara visual menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kategori kualitas. Garis tengahnya
adalah median 50%, badan kotaknya adalah rentang antar kuartil, dan titik-titik di luarnya adalah outlier. Grafik ini mengkonfirmasi secara visual bahwa seiring naiknya overall kual, median harga meningkat dan variasi harga juga cenderung menjadi lebih besar. Kemudian di sini ada bar chart yang terakhir. Bar chart ini menunjukkan tren positif yang sangat jelas. Grafik ini dengan sangat jelas menggambarkan adanya tren positif yang kuat. Semakin tinggi tingkat kualitas sebuah rumah, dari 1 hingga 10, semakin tinggi pula rata-rata harga jualnya. Ketinggian setiap batang mempresentasikan nilai rata-rata harga untuk kategori kualitas tersebut. Nih, semakin tinggi kualitasnya 10, semakin tinggi pula harga jualnya. Kenaikan rata-rata harga tidaklah linear. Perhatikan ini bagaimana lonjakan harga menjadi semakin signifikan pada tingkat kualitas yang lebih tinggi, terutama dari level 7 ke atas. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pada level atas memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap harga jual. Kemudian variasi di sekitar rata-ratanya, garis hitam tipis di puncak yang ini, setiap batang adalah error bar. Garis ini mempresentasikan confidence interval dari nilai rata-rata secara sederhana. Ini menunjukkan tingkat ketidakpastian atau variasi data di sekitar nilai rata-rata. Nah, ini terlihat bahwa error bar cenderung lebih panjang pada tingkat kualitas yang lebih tinggi, yang mengidentifikasikan bahwa variasi harga pada rumah berkualitas tinggi juga lebih besar. Ini apa yang terlihat dari grafik bar chart ini menunjukkan dominasi harga yang lebih jelas seiring dengan kenaikan kualitas, memperkuat temuan dari box plot dan juga histogram. Kemudian kita akan mengkaitkan hasil deskriptif yang bar chart. Bar chart sebagai visualisasi rata-rata. Bar chart memberikan gambaran yang lebih sederhana dengan fokus pada satu metrik rata-rata atau mean. Tinggi setiap batang secara langsung mempresentasikan nilai rata-rata sale price untuk kategori kualitas tersebut. Ini mengkonfirmasi tren kenaikan harga yang terlihat pada box plot, namun dari sudut pandang nilai rata-rata. Baik, yang ini sudah selesai. Selanjutnya adalah ringkasan dan penutupan. Tujuan menegaskan pemahaman dan insight akhir. Tujuannya adalah menegaskan pemahaman dan insight akhir. Kita akan yang pertama ada 2 atau 3 poin temuan utama. Yang pertama, dataset Ames Housing memiliki banyak fitur. Saya menemukan 3 poin temuan utama. Yang pertama itu dataset Ames Housing memiliki banyak fitur yang memerlukan pembersihan, terutama penanganan missing values dan outlier yang sangat banyak. Yang kedua, harga jual properti sale price itu memiliki distribusi yang miring ke kanan dengan kualitas keseluruhan menjadi salah satu faktor penentu harga yang paling signifikan. Yang ketiga, itu pasar perumahan di area tersebut didominasi oleh rumah bergaya satu lantai atau one story. Kemudian yang kedua, data siap untuk analisis lanjutan. Setelah melalui semua tahapan pembersihan yang kita lakukan, data kini siap untuk digunakan dalam analisis yang lebih kompleks seperti pemodelan prediktif. Baik, itu hasil dari analisis data saya dari
melakukan tahapan data cleaning statistik deskriptif hingga menampilkan visual dari data ini, dari dataset ini. Saya sudah menjelaskan atau mengikuti langkah-langkah dari awal hingga langkah pertama hingga langkah terakhir. Baik, segitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.